orang terkaya di Babilonia. Benteng Babilonia. Bansar tua, prajurit yang pemberani, hari itu berdiri menjaga gerbang menuju puncak benteng kuno Babilonia. Di atasnya, para penjaga yang tak kalah pemberaninya sedang bertempur untuk menjaga benteng. Kepada merekalah bergantung masa depan kota yang besar dengan ratusan ribu penduduk ini. Di balik dinding-dinding benteng itu terdengar raungan pasukan penyerang. Teriakan banyak orang, derap kaki ribuan kuda, dentuman yang memekakkan telinga dari pendobrak yang menggedor gerbang perunggu. Di jalan di balik gerbang, para penombak tengah bersantai, menunggu untuk menjaga pintu masuk seandainya gerbang itu runtuh. Jumlah mereka hanya sedikit. Tentara utama Babilonia bersama raja mereka jauh di timur dalam ekspedisi besar melawan orang Elam. Memperkirakan tidak ada serangan terhadap kota selama ketidakhadiran mereka, maka hanya sedikit pasukan yang ditinggal untuk menjaga kota. Tanpa diduga, dari utara, pasukan Assyria yang perkasa menyerang. Dan kini dindingnya harus dipertahankan atau Babilonia hancur. Di sekitar Bansar, warga berkerumun, berwajah pucat dan ketakutan, dengan penasaran mencari berita tentang pertempuran itu. Dengan tercengang, mereka melihat orang-orang yang terluka dan mati dibawa atau diangkut keluar dari gerbang. Inilah titik genting penyerangan. Setelah 3 hari mengepung kota, musuh tiba-tiba mengerahkan kekuatan besarnya ke salah satu sisi benteng dan gerbang yang ada di sana. Para penjaga di atas benteng melawan para penyerang yang mendaki dengan panah, minyak pembakar dan, jika ada yang mencapai puncak, tombak. Melawan para penjaga, ribuan busur musuh melesatkan rentetan panah mematikan. Bansar tua berdiri di posisi yang tepat untuk mendapat berita. Dialah yang paling dekat dengan konflik dan yang pertama mendengar setiap serangan balik baru dari para penyerang yang membabi buta. Seorang pedagang tua mendekatinya, tangannya yang lumpuh gemetar. Beritahu aku, dia memohon. Jangan biarkan mereka masuk. Anak-anakku bersama raja, tidak ada yang melindungi istriku. Barang-barangku, mereka akan mencuri semuanya. Makananku, mereka tidak akan menyisakannya. Kami sudah tua, terlalu tua untuk membela diri, terlalu tua untuk menjadi budak. Kami akan kelaparan, kami akan mati. Beritahu aku kalau mereka tidak bisa masuk. Tenangkan dirimu, pedagang yang baik, balas si penjaga. Benteng Babilonia kuat. Kembalilah ke pasar dan katakan pada istrimu bahwa dinding ini akan melindungi kalian dan semua harta bendamu. Sekolah melindungi harta raja. Tetap mendekat ke dinding benteng, agar tidak ada panah yang melesat menyerangmu. Seorang wanita dengan bayi dalam dekapannya menggantikan tempat pedagang tua itu setelah dia pergi. Prajurit, ada berita apa dari atas sana? Beritahu aku dengan jujur, agar aku bisa meyakinkan suamiku. Dia sedang terbaring demam karena lukanya yang parah. Tetapi bersikeras dengan perisai dan tombaknya untuk melindungiku dan anak kami. Dia mengatakan bahwa musuh akan membalas dendam kepada kita dengan mengerikan apabila mereka berhasil mendobrak masuk. Percayalah, ibu, kukatakan sekali lagi, benteng Babilonia akan melindungimu dan bayimu. Dinding benteng ini tinggi dan kuat. Tidakkah engkau dengar teriakan para penjaga yang gagah berani saat mereka menumpahkan kuali minyak yang terbakar di atas para pemanjat tangga? Ya, aku mendengar itu dan juga deruan mesin penghancur dinding yang memukul-mukul gerbang kita. Kembalilah kepada suamimu. Katakan kepadanya, gerbangnya kuat dan tahan oleh penghancur dinding. Katakan juga para penyerang memanjat dinding, tetapi disambut oleh tusukan tombak yang menanti. Perhatikan langkahmu dan lekaslah berlindung di rumahmu. Bansar melangkah ke samping untuk memberi jalan kepada pasukan bantuan bersenjata berat. Ketika mereka berjalan, dengan perisai perunggu yang berdenting dan langkah yang berat,
Seorang gadis kecil menarik ikat pinggangnya. "Tolong katakan kepadaku, prajurit, apakah kita aman?" pintanya. "Aku mendengar suara-suara menakutkan. Aku melihat orang-orang berdarah. Aku sangat ketakutan. Apa yang akan terjadi kami? Ibuku, lelakiku, dan prajuritnya mengamannya dan memajukan dagunya saat melihat anak itu. Jangan takut, nak." Pria itu meyakinkan si gadis kecil. "Benteng Babilonia akan melindungimu, ibumu, adik lelakimu, dan adik bayimu. Ratu Semiramis membangunnya lebih dari 100 tahun lalu untuk keselamatanmu. Benteng ini tidak pernah terhancurkan. Kembalilah dan beritahu ibumu, adik lelakimu, dan adik bayimu bahwa benteng Babilonia akan melindungi mereka dan mereka tidak perlu takut." Setiap hari, Bansar berdiri di posnya dan menyaksikan pasukan bantuan memenuhi jalan yang tetap di sana dan bertarung hingga terluka atau mati. Di sekelilingnya, terdapat kerumunan warga yang ketakutan. Mereka tak henti-hentinya memadati, ingin tahu apakah dinding itu akan bertahan. Kepada semuanya, dia menjawab dengan martabat seorang prajurit tua. "Benteng Babilonia akan melindungi kalian." Selama 3 minggu dan 5 hari, serangan dilancarkan dengan kebengisan yang hampir tidak berhenti. Raut Bansar semakin tegang dan suram ketika jalanan di belakang, yang basah oleh darah dari orang-orang yang terluka, bergolak menjadi lumpur oleh aliran tiada henti, orang-orang yang tumbang dan semboyongan. Setiap hari, para penyerang yang dibantai ditumpuk di depan dinding. Setiap malam, mayat mereka diangkut dan dikubur oleh kerabat mereka. Pada malam kelima, minggu keempat, keributan tak kunjung reda. Sorotan cahaya pertama di siang hari yang menerangi daratan memperlihatkan awan debu besar yang ditimbulkan oleh pasukan yang mundur. Teriakan lantang terdengar dari para penjaga benteng. Tidak salah lagi artinya. Teriakan lantang ini diulang oleh pasukan yang menunggu di balik dinding benteng. Teriakan ini digaungkan oleh semua warga di jalan. Teriakan ini menyapu kota dengan ganas bagaikan badai. Orang-orang berhamburan keluar dari rumah mereka. Jalanan dipadati oleh massa yang ramai. Ketakutan yang terpendam selama berminggu-minggu menemukan jalan keluar dalam paduan suara sukacita yang liar. Dari puncak menara tinggi kuil bel menyembur kobaran api kemenangan. Asap biru membumbung ke angkasa untuk menyampaikan pesan ke segala penjuru. Benteng Babilonia sekali lagi menangkis musuh bebuyutan yang berniat menjarah kekayaannya dan menculik serta memperbudak masyarakatnya. Babilonia bertahan selama berabad-abad karena sepenuhnya dilindungi. Tidak mungkin terjadi sebaliknya. Benteng Babilonia adalah contoh tepat dari kebutuhan dan keinginan manusia akan perlindungan. Keinginan ini melekat dalam diri umat manusia. Keinginan ini sama kuatnya hari ini dan dulu. Tetapi kita telah mengembangkan rencana yang lebih luas dan lebih baik untuk meraih tujuan yang sama. Sekarang ini, kita berlindung di balik benteng asuransi, rekening tabungan, dan investasi yang kokoh untuk melindungi diri kita dari tragedi tak terduga yang bisa masuk lewat pintu manapun. Lalu kita dapat duduk santai di depan perapian. Kita tidak bisa hidup tanpa perlindungan yang memadai.